Jadi bisa kita simpulkan harapan hidup tikus liar dengan tikus peliharaan itu berbeda, sehingga tingkat kematian tikus liar lebih cepat karena dia merasa tidak akan ada yang menolong. Sementara tikus peliharaan itu lebih kuat karena merasa dia akan ada yang menolong, sehingga dia sekuat tenaga untuk berusaha bertahan hidup. Besoknya dilakukan lagi sebuah penelitian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat berjumpa lagi di channel Iherstea. Kali ini kita akan melanjutkan sesi kemarin. Setelah disiapkannya lagi tikus liar dan tikus peliharaan serta toples, orang Amerika tersebut memasukkan lagi kedua tikus secara bersamaan. Namun kali ini ada yang berbeda, ya. 1 detik, 2 detik, 3 detik, 30 detik, 40 detik, ya, 50 detik, hingga pada saatnya tikus liar akan mati, maka peneliti mengambil dan menolong tikus liar tersebut, sehingga dua-duanya diambillah tikus tersebut. Berikutnya penelitian dilanjutkan lagi dengan memasukkan tikus yang sama, yaitu tikus liar yang tadi ditolong dan tikus peliharaan tadi. Dimasukkan dua-duanya secara berbarengan. Setelah itu ternyata 1 detik, 2 detik, 30 detik, 40 detik, sampai 1 menit, 2 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, 10 jam, sampai 40 jam, ternyata kekuatan tikus itu luar biasa. Ya, berubah dari biasanya. Biasanya tikus liar itu hanya bisa hidup hanya dalam waktu 1 menit saja. Sekarang tikus liar pun bisa bertahan hidup sama dengan tikus peliharaan tadi. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa yang membuat tikus liar itu bisa bertahan hidup adalah 1, harapan hidup. Karena dia merasa dirinya akan ditolong oleh manusia tersebut atau ada yang menolong. Jadi dapat kita simpulkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam keluarga, seandainya kita masih punya orang tua, maka berilah mereka kenyamanan, kasih sayang. Usahakan mereka bisa hidup dengan layak seperti mereka menyayangi kita ketika kita masih kecil. Seperti kita diurus oleh orang tua kita ketika kita masih kecil, sehingga kita mampu bertahan hidup sampai setua ini. Insya Allah harapan hidup orang tua kita atau saudara-saudara kita itu akan semakin naik, semakin tinggi, tanpa mengabaikan masalah takdir. Mungkin dari perjuangan itu, ya, kita dinamakan nasib, ya. Jadi anggap saja perjuangan tikus tadi ketika menghadapi kematiannya adalah nasib yang sedang dipertaruhkan. Dan kebetulan tikus yang sebelumnya itu ditakdirkan untuk mati karena tidak kuat, dan dia merasa hidupnya tidak ada yang bisa menolong. Berikutnya untuk mengobati luka hati, yaitu kita sering-seringlah merefleksi diri. Dahulu ketika zaman Rasulullah, ada seorang sahabat yang bukan keturunan dari Arab Quraisy waktu itu. Sahabat tersebut rajin ibadahnya seperti sahabat-sahabat lainnya. Setiap hari dia sholat berjamaah, melakukan hal-hal yang persis dilakukan oleh para sahabat lainnya. Namun ketika itu Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Setelah sholat berjamaah, beliau berkata, "Wahai para sahabat, akan hadir seorang pemuda calon penghuni sorga." Sampai berkali-kali Rasulullah mengatakan itu, maka melewatlah pemuda tersebut.
Wahai Rasulullah, apakah pemuda itu? Ya, betul. Mereka atau dia atau beliau itu adalah calon penghuni surga. Semua sahabat merasa kaget, ya, karena seumur-umur Rasulullah mengatakan hal tersebut. Sementara dia sendiri, para sahabat, belum ada yang pernah dikatakan calon penghuni surga. Saking penasaran para sahabat, mereka menguntil dan memata-matai sahabat tersebut. Suatu ketika sahabat menginap di tempat si pemuda tersebut dan menyaksikan gerak-gerik si pemuda tersebut. Setelah disaksikannya, tidak ada sedikit pun perbedaan dalam cara beribadahnya atau kegiatan berbedanya. Semua sama yang dilakukan oleh sahabat, dilakukan pula oleh pemuda tersebut. Akhirnya, karena tidak ditemukannya, para sahabat bertanya langsung pada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, apakah gerangan yang membuat Rasulullah mengatakan engkau sebagai calon penghuni surga? Adakah amalan yang luar biasa pada kamu?" Sahabat tersenyum dan dia berkata, "Sebenarnya amalan aku sama seperti kalian-kalian semua, para sahabat. Aku tiap hari sholat berjamaah, melakukan sholat malam. Tapi ada satu kebiasaan yang aku lakukan, yaitu setiap malam saya melakukan refleksi diri. Saya mencoba memaafkan seluruh orang-orang yang menjolimi saya, menyakiti saya dari mulai pagi sampai malam. Sehingga ketika saya tidur, saya bisa dengan nyenyak. Itulah yang membuat saya selalu tidur dengan tenang." Sahabat lainnya langsung tersenyum dan berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah amalan itu yang membuat pemuda ini menjadi calon ahli surga?" Ya, betul. Pemuda tersebut selalu memberikan maaf pada orang-orang yang telah berbuat zalim padanya. Itulah yang membuat pemuda tersebut menjadi salah satu calon penghuni surga. Nah, dari cerita tadi dapat kita simpulkan, dengan cara merefleksi diri, memaafkan orang-orang yang telah menzalim kita, menyakiti hati kita, maka ini akan menjadi obat yang paling mujarab. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.